Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita memulai dengan memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap pertemuan kita dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, serta kaum mukminin yang mengikuti jalan mereka hingga akhir zaman kelak. Dan mudah-mudahan kita pun termasuk ya yang mendapatkan salawat, yaitu pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, serta salam keselamatan kita di dunia, keselamatan kita di alam barzakh, keselamatan kita di padang mahsyar, dan mudah-mudahan kita diselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan mempelajari buku An-Nahwu Al-Wadih. Ya, buku An-Nahwu Al-Wadih ini buku yang uh, berbahasa Arab ya, yang ditulis oleh uh, Syekh Ali Jarim dan Mustafa Amin. Ya, sebetulnya buku ini kalau dilihat dari judulnya, ya ini buku An-Nahwu Al-Wadih, ini yang ibtidaiyah. Jadi ada dua marhalah yang digunakan eh, bahkan di Indonesia juga digunakan di beberapa pondok pesantren, ya banyak pondok pesantren karena kelebihan-kelebihannya. Di antara kelebihannya, ya, ini kita dikenalkan dengan istilah-istilah nahwu secara bertahap, disertai dengan contoh-contoh dan juga disertai dengan latihan-latihan. Ya, akan tetapi di Zoom kita, ya, di kelas Zoom kita, ini kita tidak akan membahas secara khusus nahwu al-wadih, akan tetapi kita mengambil poin-poin ta'rif, ya, definisi-definisi yang ada di Nahwu Al-Wadih untuk istilah-istilah nahwu. Karena ini akan lebih memudahkan kita, insya Allah. Ya, kalau yang bergabung lewat TikTok mungkin tidak bisa lihat tampilannya. Kalau ada pertanyaan bisa di komentar. Ya, Alhamdulillah. uh, jadi itu salah satu kelebihannya kenapa Ana menggunakan buku An-Nahwu Al-Wadih, ya, terutama bagi yang sudah belajar Pra-Pemula Al-Husna, ingin belajar lebih mendalam mengenai Nahwu Al-Wadih, yang nantinya akan belajar mengi'rab, ya, belajar mengi'rab. Karena di Nahwu Al-Wadih juga kita akan belajar i'rab secara bertahap, ya. Kaidah-kaidah standar i'rab secara bertahap. Ya, apa itu i'rab? Bagi yang belum kenal, biar nanti dikenalkan. Sekarang baru dikenalkan, baru dikenalkan istilahnya dulu ya. Baru dikenalkan istilahnya dulu. Ya, kita langsung masuk pada kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama. Arianto bisa tolong bantu dibaca kaidah yang pertama. Bisa, Ustaz. Nah, tafadhal. Al-qawaidu. At-tarkibul ladzi yufidu fa'idatan tammatan yusamma jumlatan mufidatan. Wa susunan kata yang berfaedah makna yang sempurna dinamakan jumlah mufidah atau kalimat sempurna dan dinamakan juga kalam. Iya, alhamdulillah. Ini kaidah yang pertama yang disebutkan di dalam An-Nahwu Al-Wadih, at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aidan kalaman. Ya, di sini kita ada beberapa istilah ya yang dikenalkan. Yang pertama adalah tarkib. Tarkib artinya susunan kata. Ya, susunan kata. Kemudian ada
jumlah mufidah. Jumlah mufidah kalimat yang sempurna. Atau nama lain dari jumlah mufidah disebut juga kalam. Ya, ini definisi ilmu nahwu, ya. Kenapa yang pertama kali disebutkan di dalam kaidah ini berkaitan dengan jumlah mufidah? Ya. Karena ilmu bahasa Arab, ya, ada beberapa cabang ilmu, ya, yang kita kenal. Ada sorof, ada nahwu, ada balaghah, ya, dan ada ilmu lainnya. Nah, ilmu nahwu ini yang membahas, ya, membahas bagaimana merangkaikan kata, ya, tadi membentuk tarkib, ya, membentuk tarkib, tapi bukan sekedar tarkib. Ya, tarkib itu susunan kata. Ketika satu kata digabungkan dengan kata yang lain, itu tarkib. Ya. Kemudian jumlah mufidah itu berarti tarkib, ya, susunan kata yang memiliki makna sempurna. Ya, makna yang sempurna. Itu disebut dengan jumlah mufidah atau kalam. Nah, apa yang dimaksud dengan kalimat yang sempurna? Ya, kalimat yang sempurna yaitu yang berfaedah atau yang maknanya difahami secara sempurna oleh pendengar. Jadi ketika ada orang yang berbicara, maknanya difahami secara sempurna. Nah, secara struktur bahasa, ya, secara struktur kalimat, dalam bahasa Indonesia berarti kalimat sempurna itu harus difahami subjek dan predikatnya. Ya, difahami subjek dan predikatnya. Di kesempatan malam ini Anda mungkin tidak menerangkan apa itu subjek, apa itu predikat. Tapi kalau kita sudah melewati jenjang SMA, ya, insya Allah kita sudah pernah belajar, ya, subjek, predikat, objek, keterangan dalam bahasa Indonesia. Nah, kalimat sempurna adalah yang dipahami subjek dan predikatnya. Ya, sebetulnya ada contoh-contohnya, tapi kita tidak bacakan di sini. Kita kenalkan dan kita mungkin kalau tidak langsung ingat, ya, minimal pernah dengar. Sekarang yang pertama ada istilah tarkib, yaitu susunan kata, menggabungkan satu kata dengan kata yang lain. Yang kedua ada jumlah mufidah. Jumlah mufidah atau nanti seringnya disebut jumlah saja. Jadi ketika kita membahas ilmu nahwu, ketika disebut jumlah, itu berarti kalimat yang sempurna. Ya, ini ada penjelasan tambahan, ya, dari Ana ini. Tidak ada di bukunya, tapi ini sengaja penjelasannya dari Al-Husna. Ya, ini kita sudah memahami, ya, kalau kalimat itu terbentuk dari kata-kata. Ya, kata-kata itu tersusun dari huruf-huruf. Ya, huruf-huruf. Jadi huruf membentuk kata, kata membentuk kalimat. Nah, dalam bahasa Arab, harf membentuk kalimah, ya. Di belakangnya dengan ha. Jadi nanti kita bedakan mana ketika kita menyebut kalimah, maka yang dimaksud adalah kata. Ketika kalimat berarti kata-kata. Ya. Yang pernah belajar pra pemula Al-Husna berarti kita sudah memahami, ya. Kalau kalimah itu mufrad, jadi satu kata. Kalau kalimat itu berarti jamak, ya. Banyak kata atau kata-kata. Nah, fokus pembahasan ilmu nahwu adalah bagaimana, ya, memahami rangkaian kata itu menjadi kalimat yang sempurna. Ya, karena kalimat ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Contohnya, ya, contohnya kalimat saya makan. Ya, orang yang mendengar sudah paham. Ya, tidak banyak, tidak, istilahnya kalau dalam istilah kita ngambang, ya, tidak ngambang. Tapi kalau kita mengatakan kalau saya makan, kemudian kita berhenti, nah, pasti orang akan menunggu-nunggu apa yang ingin disampaikan, ya, kan belum jelas, ya. Jika saya lulus, nah, berarti itu kalimatnya belum jelas. Maka kalimat seperti itu disebutnya kalimat tidak sempurna.
ya, tidak sempurna. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini khazanah kita, misalnya kalimat dengan nama Allah. Ini kalimat sempurna atau belum sempurna? Coba dijawab. Bismillah, dengan nama Allah. Kalimat yang sempurna atau belum sempurna? Sempurna. Gimana? Coba dikomentari. Tidak, Ustadz. Tidak sempurna, Ustadz. Ya, ini tidak sempurna ya. Kalimat yang tidak sempurna. Saya contohkan, misalnya, Anda contohkan dengan kalimat yang semisal menggunakan kalimat dengan. Ya. Dengan sendok. Nah, kalau kita ada orang yang tiba-tiba mengatakan dengan sendok, kan kita berpikir apa yang dengan sendok? Ya. Makanya di dalam tafsirnya, nah ini juga uh, salah satu bahasan ilmu tafsir ya, yang berkaitan dengan bahasanya, itu bagaimana kalimat itu bisa dimaknai secara sempurna ketika kalimatnya tidak sempurna. Dan itu banyak sekali ayat-ayat yang terlihat tidak sempurna. Bagaimana cara menyempurnakannya? Nah, itu bagaimana dilihat dari ilmu nahwu. Ilmu nahwu nanti akan istiqra, ya, meneliti apa yang dipahami oleh orang Arab ketika mengatakan demikian. Ya, makanya di dalam tafsirnya kan ada lanjutannya. Bismillahi abda, misalnya. Dengan nama Allah aku memulai. Ya, kalau kita mau membaca dengan nama Allah aku membaca. Nah, itu penyempurnaannya. Jadi ada kalimat sempurna dan ada kalimat tidak sempurna. Maka di kaidah yang kedua, ini ditegaskan lagi di kaidah yang kedua. Ya, silakan Bunda dibaca. Baik, Ustadz. Bismillah. Al-mufidatu qad tatarokkabu min kalimataini. Wa qad tatarokkabu min aksaru. Wa kullu kalimatin fihima ta'uddu juz'an minha. Ya, Jumlah mufidah kadang tersusun dari dua kata dan kadang tersusun dari dua kata. Setiap kata merupakan bagian dari kalimat. ya. Al-jumlatul mufidatu qad tatarokkabu min kalimatain. Ya. Jumlah mufidah itu kadang-kadang tersusun dari dua kata. Sebetulnya ini minimal tersusun dari dua kata. Yang tadi sudah kita bahas, ada subjek dan ada predikatnya. Ya. Ada subjek dan ada predikatnya. Nah, atau lebih. Jadi kalau hanya satu kata, kan tidak bisa membentuk satu kalimat sempurna. Ya. Mobil misalnya. Mobil. Ini hanya sekedar kosakata. Tapi ya, tapi bisa jadi subjek atau predikatnya itu tidak nampak. Ya, misalnya ketika kita ditanya, ya, kamu berangkat ke sekolah dengan apa? Ya, orang hanya mengatakan mobil. Nah, sebetulnya yang difahami oleh orang yang mendengar, ya, berarti dia berangkat dengan mobil. Nah, jadi sebetulnya kalau hanya satu kotak kosakata, yaitu kan tidak bisa membentuk kalimat sempurna. Minimal ya ada dua kosakata. Ya, makanya Anda tambahkan ada subjek dan predikatnya. Atau dalam bahasa Arab nanti ada musnad musnad ilai. Ya, tapi yang sekarang kita pahami ada subjek dan predikatnya. Ya, itu yang kita pahami dulu. Jadi kita mengenal istilah ilmu nahwu. Dan ini memang perlu kita pelajari secara bertahap, ya. Pelajari secara bertahap. Dan buku Nahwu al-Wadhih ini yang insya Allah sistematikanya enak. Cuma kalau menurut anak, karena ini sebetulnya bukunya digunakan di wilayah yang berbahasa Arab, jadi kosakatanya bagi orang yang baru belajar,
Ya, kosakatanya ini terlalu kompleks. Ya, kosakatanya terlalu kompleks. Ya. Untuk contoh-contohnya ya, tapi kalau untuk kaidah-kaidahnya ini kita bisa pahami. Di Indonesia sendiri sudah ada terjemahnya, ya. Jadi kalau eh, Ana sendiri sebenarnya sempat menerjemahkan tapi belum selesai karena sudah ada terjemahan yang ada di pasaran, ya bisa dicari di marketplace. Kalau yang berminat untuk belajar nahwu ini, Ana sendiri dulu sempat menyediakan, ya tapi sekarang uh, nggak menyediakan lagi. Ya kalau ada yang mau belajar ini silahkan cari sendiri. Nah kita lihat contohnya, ya contohnya. Makanya ini kalau kita sudah belajarnya dari Pra Pemula Al-Husna, jadi kalau yang baru belajar sama sekali, enaknya dari Pra Pemula Al-Husna diselesaikan dulu, baru setelah itu ke Nahwu Al-Wadih. Ya, misalnya ini kalimat Al-Bustanu Jamilun. Al-Bustanu Jamilun. Ya, ini dipahami secara sempurna. Kebun itu indah. Tapi kalau kita lihat buku aslinya, kan kita juga tidak bisa memahami secara sempurna, ya karena tidak tahu artinya. Nah, kalau tidak tahu artinya, nanti kita akan mempelajari secara bertahap, ya, secara bertahap kaidah-kaidahnya, ya kaidah-kaidahnya sehingga meskipun nanti kita membaca bahasa Arab tidak tahu artinya, tapi dilihat dari susunan katanya, kita bisa memahami dari segi kaidah-kaidahnya. Ya, penjelasannya penjelasannya akan menyesuaikan dengan materi yang sudah kita pelajari. Jadi untuk sekarang ini cukup dibaca dan terjemahnya saja. Ya, cukup dibaca dan terjemahnya saja. Ini hanya contoh bahwa di sini tersusun dari dua kata atau lebih. Ya, Ana bacakan contohnya, al-bustanu jamilun. Kebun itu indah. Asyamsu tali'atun. Matahari itu terbit. Syamma aliyun wardatan. Ya. Ali mencium harum bunga mawar. Qatafa Muhammadun zahrotan. Muhammad memetik bunga. Ya'ishu samaku fil ma'i. Ikan itu hidup di air. Yaksuru an-nakhilu fi Misra. Pohon kurma ya, sedang banyak di Mesir. Ya. Nah, nanti kita akan lebih pelajari lagi bagian-bagian katanya, bagian-bagian kalimat. Makanya di sini di kaidah yang kedua tadi disebutkan juga wa kullu kalimatin fiha ta'uddu juz'an minha. Ya. Setiap kata merupakan bagian dari kalimat tersebut. Dan nanti ada istilah-istilahnya. Ya, ada istilah yang digunakan di dalam ilmu nahwu ini. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, Iya, jadi Ustadz, ada Ustadz. ya silakan. Ya, jadi kalau apa namanya subjek dan predikat itu kan subjek itu kan berarti pelaku, predikat itu kata kerja ya Ustadz. Ya, itu salah satu yang bisa mudah dikenali ya. Ya, Tapi nah nanti itu berarti kalau uh, misalnya ya jelisu itu kan di situ kan ada pelakunya ya Ustadz, ya, tersembunyi kan dia gitu kan. Berarti ya jelisu itu apakah sudah merupakan eh, jumlah mufidah itu disebutnya? ya kalau itu digunakan di dalam percakapan, ya itu sudah termasuk jumlah mufidah. Karena pelakunya juga sudah dikenali ya. Ada subjek dan ada pelaku. Ada subjek dan ada pelaku. Kalimat yang difahaminya kan huwa ya jelisu. Ya, huwanya makanya disebutnya tersembunyi.
Iya, iya, kalau disebut huwa yajlisu kan berarti dia duduk. Nah, itu kan terdiri dari dua kata Ya, ya Ustadz ya, huwa dan yajlisu. Kalau misalnya tidak disertakan huwanya, yajlisu saja begitu, apakah itu juga bisa disebut jumlah ya. mufidah? Itu cukup jumlah mufidah karena sudah dipahami sempurna. Sama Hmm, seperti ya, baik. fil amr ya. Fil amr. Fil amr uktubu ya atau uktub. Uktub, tulislah ya. Apakah itu jumlah mufidah atau bukan? Itu sebetulnya jumlah mufidah ya. Karena di situ ada kata ganti orang yang menjadi subjeknya yang tidak disebutkan. Kan sebetulnya kalimatnya tulislah olehmu, tulislah. Kamu tulislah. Ya. Nah, sepertinya satu kalimat, tapi Iya, sebetulnya itu baik Ustadz. terdiri dari dua kalimat. Dan itu pada jumlah fi'liyah seperti itu ya. Untuk meskipun terlihat satu kalimat, tapi kalau dipahami secara sempurna subjek dan predikatnya, maka itu jumlah mufidah. Ya, jumlah mufidah. Terutama dalam percakapan ya. Dalam Baik percakapan Ustadz. eh, ketika kita menjawab, kita tidak sesuai dengan struktur kalimat. Yang penting sama-sama paham. Ya. Baik Ustadz. Jazakallah khair. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Sekarang Anak tambahkan ini sebetulnya pengertian al-kalam ya sama ya tadi jumlah mufidah itu juga disebut kalam. Nah, ini yang digunakan dalam jurumiyah. Ya, dalam jurumiyah disebutkan al-kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ya, al-kalam itu memiliki empat syarat. Ya, empat syarat. Yang pertama al-lafdzu. Ya, al-lafdzu yaitu diucapkan, tahu bagaimana pengucapannya. Jadi kalau kita tidak tahu bagaimana pengucapannya, maka belum termasuk al-kalam. Ya, makanya Syekh Al-Utsaimin juga menyebutkan di dalam Syarah Al-Jurumiyah, ya, tulisan Arabik yang gundul itu belum bisa disebut al-kalam, ya, karena kita belum tahu cara menulisnya. Nah, itu dari situlah nahwu juga berperan, ya, bagaimana cara membacanya yang benar. Karena bisa jadi, ya, bisa jadi satu satu kata ya satu kalimat atau satu kata bisa dibaca dengan cara yang berbeda. Ya, satu kata bisa jadi dibaca dengan berbeda. Misalnya kata ka, ta, ba kan bisa dibaca dengan beberapa cara. Bisa dibaca kataba, bisa dibaca kutiba, bisa dibaca katsbun. Ya. Maka harus diketahui cara membacanya atau ini yang dimaksud dengan al-lafdhu ya diketahui cara mengucapkannya. Ya, Yang kedua al-murakkabu. Al-murakkabu tadi seperti disebutkan dalam kaidah an-nahwu al-wadhih yang kedua itu minimal terdiri dari dua kata. Ya, dua kata atau lebih. Baik terlihat maupun tidak terlihat. Ya, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, ya, nampak ataupun tidak nampak. Ya. Yang ketiga mufid, ya maknanya dipahami secara sempurna. Yang ketiga bil wad'i, diucapkan dengan sengaja dalam bahasa Arab. Ya, karena ilmu nahwu itu hanya bisa diterapkan dalam bahasa Arab. Ya. Nah, ilmu nahwu itu khusus untuk memahami bagaimana uh, struktur dalam bahasa Arab. Ya. Ustadz, Silakan. maaf Ustadz. Ya, Saya mohon izin, acara di rumah saya sudah dimulai, jadi saya ya, nggak aktif ya Ustadz. Mustami ya, aja. betul. Ya, maaf. Quran, jazakallah. Sayang sekali sebetulnya sayang sekali cuman karena ada acara di rumah. Maaf Ustadz, jazakallah khair. Saya tetap mengikuti, cuman Mustami. Ya, Quran, jazakallah. Jazakallah khair, saya ucapkan Ustadz. Jazakallah khairan.
Ya, eh, ini kaidah yang pertama dan yang kedua, ya. Kita bagaimana mengenali atau memahami bahwa ilmu bahasa Arab, ya, salah satu cabang ilmu bahasa Arab yaitu an-nahwu hanya berkaitan, ya, hanya berkaitan dengan bagaimana merangkai kata menjadi kalimat yang sempurna. Merangkai kata menjadi kalimat yang sempurna. Ya, kita juga hari ini mungkin hanya sampai eh, bab 2 ya. Ini di bab 2 kita mengenali kelompok kata. Jadi ketika kita memahami suatu kalimat dalam bahasa Arab, yang pertama kali kita lakukan adalah mengidentifikasi kata. Setiap kata diidentifikasi, hanya ada 3 kelompok, yaitu isim, fiil, dan harf. Ya. Di buku-buku umumnya biasanya akan disebutkan tanda-tanda isim, tanda-tanda fiil. Ya. Tapi bagi yang pemula, Ana tidak sarankan seperti itu, ya, karena eh, kita yang tidak berbahasa Arab itu belum punya banyak kosakata. Ya. Jadi untuk bisa memahami kaidah seperti itu, ya, kaidah ringkas seperti itu, kita harus punya atau sudah terbiasa dengan bahasa Arab. Tapi kalau kita tidak terbiasa, itu sama saja kita apa diberikan petunjuk, tapi kita dalam keadaan gelap, ya. Tetap dalam keadaan gelap, akan sulit. Makanya disarankan nih, ya, mempelajari secara bertahap, ya. Silahkan bagi yang mau belajar dari nol untuk bahasa Arab, bisa dengan buku Pra Pemula Al-Husna. Ya. Nah, isim, fiil, dan harf. Ya. Untuk mudahnya, sebagaimana juga di buku An-Nahwu Al-Wadhi ini, ya tidak disebutkan tanda-tandanya secara khusus, ya, atau secara lengkap, tapi disebutkan tanda yang paling mudah dikenali. Ya. Untuk mengenali isim, pertama dari segi makna, ya, isim itu berarti nama untuk menyatakan sesuatu, baik nama orang, nama tempat, ya, atau nama-nama lainnya. Kemudian yang paling mudah dikenali juga yaitu isim itu yang beralif lam. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an ada alif lam, maka itu isim, kata benda. Ya, isim maknanya pasti berkaitan dengan kata benda. Ya. Jadi kalau kita ketemu kata yang beralif lam itu isim, kata benda. Atau bertanwin, ya. Jadi kalau kita ketemu juga kata yang bertanwin itu isim. Nah, tiga tiga karakter ini, 3 tanda ini yang mudah untuk dikenali. Dari segi tulisan bisa dilihat apakah beralif lam atau bertanwin, maka itu termasuk isim. Kemudian kalau dari segi makna, nama, ya, nama orang, nama hewan, nama jenis itu termasuk isim. Nah, adapun untuk fiil, kata kerja, ya, dan huruf, huruf ini dihafal, ya, untuk huruf dihafal karena tidak ada perubahannya. Ya, tapi kalau isim dan fiil ada perubahannya. Ini harus dipelajari secara khusus. Nah, makanya di buku Pra Pemula Al-Husna, ya, di buku Pra Pemula Al-Husna itu ini dilatih mulai mengenal fiil, ya, kemudian perubahan-perubahannya ini secara bertahap, pelan-pelan, ya, tidak sekaligus. Nah, apalagi kita butuh praktek, ya, di buku Pra Pemula Al-Husna itu langsung dipraktekkan dan itu yang akan lebih kuat. Kalau kita sudah mengenal fiil, ya, mengenal fiil, maka mengenali isim itu akan mudah. Apalagi harf, yang mengenali huruf.
Karena harf ini bisa dihafal, ya bisa dihafal dan bentuknya tidak berubah-ubah. Tapi kalau fiil dan isim itu bentuknya berubah-ubah. Ya, dan perubahan-perubahan itu perlu dipelajari secara khusus. Ya, sulit untuk didapatkan di kamus. Ya, tidak bisa didapatkan di kamus. Harus dipelajari secara khusus. Ya. Misalnya di pra pemula al-husna kita belajar mulai dari fi'il madhi, ya, kata kerja yang lampau. Ketika orang itu berkata atau membuat kalimat saya belajar. Kalau kita cari di kamus, saya ana, darosa belajar darosa. Nah, kemudian kita pede mengatakan, oh berarti saya belajar itu ana darosa. Nah, ternyata di dalam bahasa Arab tidak begitu. Ya. Tapi ada caranya sendiri. Yang benar, ana daros tu. Ya, ada tanda yang mewakili untuk pelaku ana. Nah, itu yang dipelajari secara khusus dan di pra pemula al-husna itu dipelajari secara bertahap. Ya, ana daros tu. Kalau domirnya atau pelakunya ganti, nahnu menjadi daros na. Ya, begitu pula dengan setiap pelaku yang lain itu memiliki tanda khusus. Ya, jadi tidak bisa langsung dirangkaikan. Saya belajar, saya ana belajar darosa, ana darosa. Salah. Ya, ini kalau kita carinya di kamus begitu. Kalau kita tidak mempelajari nahwu atau sorof secara khusus maka tidak bisa mengenali. Ya, mungkin untuk hari ini kita cukupkan ya. Bagi yang ingin bergabung bisa juga ikut di grupnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa komitmen untuk hari Rabu kita belajar sorof ya, dan untuk hari Jumat kita belajar nahwu. Ya, ini materinya juga sudah dikirim di grup. Nanti bisa diskusi di grup. Ya,